100 years, our ninja have brought peace to the world. Bertemu lagi dengan kami, Gen Film. Kali ini kami akan membawakan spoiler film Snake Eyes yang liris di bioskop pada tanggal 23 Juli tahun 2021. Bagaimana keseruan cerita? Yuk kita simak bersama. Film diawali dengan seorang anak laki-laki yang sedang berjalan bersama ayahnya yang bernama Ashley di sebuah hutan. Ketika sedang mengobrol, ayahnya terlihat cemas dan melihat ke sekitar. Waspada akan bahaya, tetapi menutupi dari anaknya dengan mengobrol kembali bersamanya. Pada malam hari anak laki-laki tersebut dibangunkan oleh ayahnya. Berkata sang ayah harus pergi secepatnya. Si anak bertanya ada apa? Malah disuruh bersembunyi dan tidak boleh membuat suara. Kemudian sang ayah menyusuri rumah dengan membawa sebuah pistol. Tetapi dikejutkan oleh datangnya seseorang yang bernama Agustin dan dua bidikan senjata ke arahnya. Snake Eyes paksa membuang senjatanya dan Agustin memberinya 2 buah dadu. Berkata, menang kau hidup, kalah kau mati. Snake Eyes mendapatkan angka yang buruk membuat Agustin akan menembaknya, tetapi dihentikan oleh anaknya yang keluar dari persembunyian. Tahu anaknya dalam bahaya, Snake Eyes kemudian melawan dan menyuruh anaknya untuk secepatnya pergi. Tidak lama setelah itu ia melanjutkan kembali aksinya dengan membunuh Snake Eyes. Dan peristiwa mengerikan tersebut diketahui oleh anaknya yang bersembunyi di dalam hutan. Bertahun-tahun kemudian anak laki-laki tersebut tumbuh menjadi petarung yang berbakat dan menyebut dirinya Snake Eyes, sama seperti ayahnya. Setelah menang dalam sebuah pertarungan, Snake Eyes dihampiri oleh Genta Takamura. Dia adalah seorang bos Yakuza yang mengajaknya bekerja untuknya. Namun Snake Eyes tidak tertarik dengan ajakannya. Kemudian Kental menunjukkan sebuah koran tentang kematian ayahnya, menjelaskan bahwa dia bisa mencari pelakunya asal dia mau bekerja untuknya. Mendengar hal tersebut, Snake Eyes menyetujuinya untuk membalaskan dendam ayahnya. Keesokan harinya, dia pergi ke dermaga. Sesampainya di sana, Snake Eyes terlibat sedikit keributan tetapi dilerai oleh seorang pria bernama Tommy. Dia adalah sepupu Kental. Di sana Snake Eyes bekerja di sebuah pabrik ikan untuk menyelundupkan senjata. Dia kemudian dihampiri oleh Tommy yang menyuruhnya untuk menghadap Kenta. Snake Eyes sama yang lainnya berkumpul. Dan di sana ada satu orang yang berbicara tentang kepercayaan dan kesetiaan pada Yakuza. Mereka kemudian menghajar Tommy dengan todongan pisau di lehernya. Dan tidak lama setelah itu Kental datang menjelaskan bahwa Tommy adalah seorang pengkhianat. Dia berada di sini untuk memata-matai mereka. Untuk menguji kesetiaannya pada Yakuza, Kental menyuruh Snake Eyes membunuh Tommy.
Namun karena tujuannya bukan untuk itu, Snake Eyes sengaja melesetkan tembakannya. Kesempatan tersebut digunakan oleh Tommy untuk melawan mereka. Snake Eyes yang melihat Tommy kesulitan memutuskan untuk membantunya. Mereka berdua kemudian berlari keluar pabrik. Tetapi sialnya Yakuza sudah menghadang mereka dengan membawa sebilah pedang dari segala arah. Snake Eyes dan Tommy terpaksa melawan dan dengan mudah berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah Snake Eyes mendapatkan sebuah perahu dan siap pergi, Tommy dengan angkuhnya malah mendatangi Genta dan bertarung dengannya. Melihat hal tersebut, Snake Eyes membantunya dengan melumpuhkan beberapa Yakuza yang berusaha menembaknya. Di saat Genta mengalahkan Tommy, mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam truk karena para Yakuza mulai berdatangan dan menusukkan pedang ke mobil yang membuat Snake Eyes terluka. Dia kemudian menjalankan truk dengan mundur dan menabrak mobil yang berada di belakangnya. Tak lama kemudian polisi datang dan para Yakuza berhenti mengejar mereka. Snake Eyes terbangun di sebuah pesawat. Tommy yang sudah mencukur janggutnya berkata dia akan pergi ke rumahnya di Jepang. Dan bertanya kenapa dia menyelamatkannya. Snake Eyes menjawab dia bukan seorang pembunuh. Tommy kemudian menjelaskan bahwa dia dan Kental adalah calon pemimpin klan Arashikage, tapi hanya boleh ada satu orang pemimpin. Hal itu yang membuat Kentan mencoba untuk membunuhnya. Mereka akhirnya sampai di rumah Tommy disambut dengan banyaknya anggota klan dan seorang perempuan bernama Akiko. Dia adalah kepala keamanan klan. Mereka bertiga kemudian menemui pemimpin klan. Dia adalah neneknya Tommy yang bernama Sensen. Sensen berkata kepada Snake Eyes kalau dia berhutang budi pada Snake Eyes karena telah menyelamatkan Tommy. Tetapi Snake Eyes menganggapnya bukan apa-apa. Tommy kemudian mengajaknya untuk bergabung ke klan. Pada saat itu, sebagai kepala keamanan Akiko tidak langsung menyetujuinya, namun Tommy bersikeras akan melakukannya. Dan menjelaskan bahwa klan Arashikage membutuhkan orang seperti Snake Eyes. Sebelum itu terjadi, Snake Eyes harus melewati 3 tantangan atau ujian prajurit. Tommy menjelaskan 3 tantangan dirancang untuk mengungkap karakter pelamar. 2 tantangan pertama akan membersihkan pelamar dari ego, marah, rasa takut, dan mempersiapkan untuk tantangan terakhir yang dimana adalah tantangan yang sebenarnya. Malam harinya Akiko memberitahu Tommy bahwa Snake Eyes tidak mempunyai identitas, sidik jari ataupun pengenalan wajah. Dia adalah orang yang berbahaya.
Mengetahui hal itu, Tommy menyebutkan nama aslinya Tomisaburo Arashikage, seorang calon pemimpin klan yang artinya dia tidak akan membahayakan klannya sendiri. Hari tantangan pun tiba. Sen-Sen sebagai pemimpin klan memperkenalkan Heartmaster kepada Snake Eyes. Dia adalah prajurit terhebat di dunia. Yang paling terhormat dia adalah Blind Master. Heartmaster menjelaskan peraturan tantangan pertama pada Snake Eyes. Ia harus merebut mangkuk yang berisi air darinya tanpa menumpahkan air setetes pun. Gagal 4 kali dan itu artinya gagal dalam tantangan. Dalam percobaan pertama Snake Eyes mencoba melumpuhkannya, tetapi Heartmaster dengan mudah mampu menjatuhkannya Snake Eyes. Sama seperti sebelumnya, Snake Eyes mencoba kembali menghajar Heartmaster tetapi mangkuknya berhasil direbut olehnya. Snake Eyes kemudian mengisi kembali mangkuknya dengan air untuk percobaan ketiga kalinya, namun tidak ada perubahan. Heartmaster dengan mudah mampu melumpuhkannya. Ketika sedang mengambil air untuk percobaan terakhir, Snake Eyes teringat perkataan Tommy bahwa dia harus meninggalkan ego, mementingkan sesama dan kejujuran. Snake Eyes kemudian menghampiri Heartmaster dan memberikan mangkuk kepadanya. Heartmaster juga melakukan hal yang sama. Dan artinya Snake Eyes berhasil dalam tantangan pertama. Pada saat makan malam, Tommy berkata bahwa dia butuh seorang pejuang seperti Snake Eyes di sampingnya. Setelah makan malam, Snake Eyes meminjam motor Tommy untuk pergi ke pemandian air panas. Di sana dia bertemu dengan Kenta. Dan di sini diketahui bahwa insiden di dermaga hanyalah rencana mereka berdua agar Snake Eyes mendapatkan kepercayaan dari Tommy. Namun dia tidak suka dengan sejarah Kenta dan dia telah memutuskan untuk keluar dari perjanjian. Kemudian Kenta menunjukkan sebuah dadu milik orang yang membunuh ayahnya. Snake Eyes penuh emosi bertanya di mana dia berada, tetapi sebelum itu Kental memintanya untuk mencuri permata matahari yang berada di Kastil Yo yang merupakan simbol kekuatan klan Arashikage. Kembali ke rumah, Akiko dari kejauhan mengawasi Snake Eyes dengan penuh curiga. Keesokan harinya Snake Eyes bertanya pada Tommy kenapa tempat ini seperti benteng. Tommy menjelaskan bahwa benteng melindungi permata yang mengandung kekuatan matahari dan mereka bersumpah untuk tidak pernah menggunakannya karena permata tersebut mampu menghancurkan apapun. Tommy kemudian memberikan pedang Warning Light kepada Snake Eyes sebagai hadiah karena telah menyelesaikan tantangan pertama. Dan sebelum Tommy pergi dia berkata bahwa hanya dia, neneknya dan para master yang bisa mengakses permata matahari dengan DNA mereka untuk membukanya. Snake Eyes dengan membawa sebilah pedang dan pakaian hitam mendatangi kastil tempat permata matahari disimpan. Tetapi dia dipergoki oleh Akiko yang selalu mengawasinya. Melihat Snake Eyes membawa pedang kehormatan, Akiko menantangnya untuk bertarung dan dengan kemampuannya sebagai kepala keamanan Akiko dengan mudah mampu mengalahkannya. Snake Eyes Hit me.
Mereka berdua kemudian menghadap Tommy. Tommy memberitahu mereka bahwa Kenta menyelundupkan senjatanya ke Jepang dan akan melakukan pengiriman malam ini di Shinjuku. Malam harinya, mereka bertiga sampai di Shinjuku untuk melakukan penyergapan. Tommy yang melihat Kenta ada di atas kemudian menghampirinya dan bertarung kembali dengannya. Yang dimana Tommy harus menerima kekalahannya lagi. Akiko yang akan membantu Tommy digagalkan oleh Snake Eyes yang diam-diam menghalanginya dengan tiang. Dan Kenta pun pergi meninggalkan mereka. Mereka berhasil mengamankan beberapa peti senjata dan di sana terdapat logo Cobra. Akiko kemudian memberitahu Snake Eyes bahwa Kenta akan memulai perang dengan mereka. Tommy memutuskan untuk meminta bantuan kepada Mayor O'Hara yang sedang berurusan dengan anggota Cobra yang mengejarnya. Dia adalah anggota YO Unit Kontraterorisme Global Elite. Snake Eyes bertanya ada masalah apa dengan Cobra? Akiko menjelaskan bahwa Cobra adalah jaringan rahasia teroris dan sindikat kriminal. Go ahead. Kenta is back in Tokyo. And setelah melumpuhkan anggota Cobra, Mayor O'Hara memberitahu Tommy bahwa ada satu anggota Cobra teratas bernama Baroness yang baru saja tiba di Jepang dan dia juga berencana akan menyusul ke Jepang secepatnya. Snake Eyes yang akan pergi ke tempat Kenta diikuti oleh Akiko yang selalu mengawasinya, tetapi dia mengetahui hal tersebut dan berhasil mengelabuinya. Sesampainya di sana, Snake Eyes mengungkapkan dia terlibat bukan demi bekerja untuk teroris. Dan dia dikejutkan dengan munculnya Baroness yang merupakan anggota Cobra. Snake Eyes ingin keluar dari perjanjian tetapi Baroness menjelaskan bahwa agenda mereka adalah serangkaian timbal balik. Genta ingin menghancurkan klan dan dia menginginkan permata matahari. Dan Snake Eyes ingin orang yang membunuh ayahnya. Baroness kemudian menunjukkan video Agustin yang sedang diikat. Kepadanya memberinya waktu 3 hari untuk mengambil permata matahari tersebut. Dan jika tidak, dia tidak akan bisa membalaskan dendam ayahnya. Di lain waktu, Blind Master menjelaskan tantangan kedua kepada Snake Eyes di sebuah hutan. Dan di mana tantangan ini akan mengungkap kelemahannya. The Blind Master menyuruh Snake Eyes untuk mengikuti sebuah cahaya dan cahaya tersebut semakin membesar, dia melihat masa lalunya yang mengerikan. Di dalamnya, Snake Eyes meminta maaf pada ayahnya karena tidak bisa menyelamatkannya. Dan ayahnya pun muncul berkata ini bukan salahnya dan yang terpenting untuknya adalah anaknya selamat. Semuanya normal kembali. Snake Eyes bertanya apakah dia lulus atau tidak.
Dan Blind Master menjelaskan tantangan kedua lebih dari sekedar lulus atau tidak. Dia harus melepaskan bebannya agar bisa mengatasi tantangan ketiga. Keesokan harinya Snake Eyes akan menghadapi tantangan ketiga. Blind Master menjelaskan jika lolos dia akan menjadi Arashikage dan mendapatkan akses pengetahuan dan kekuatan klan. Blind Master menyuruhnya untuk turun dan menginjak sebuah tuas. Tidak lama setelah itu, penghalang terbuka dan 3 ekor anaconda raksasa muncul. Mereka tidak akan menyerang jika hatinya murni, namun karena hatinya kotor penuh dengan keinginan balas dendam. Anaconda tersebut menyerang dan melilit Snake Eyes. Pada saat bersamaan, tiba-tiba Akiko datang menyelamatkannya. Tetapi Tommy dan Snake Eyes akan dihukum oleh Sensen karena dia sudah gagal. Sensen menjelaskan ini bukan salah Tommy, hatinya tidak murni karena dia mencari balas dendam atas kematian ayahnya dan dia kemudian diusir oleh Sensen. Snake Eyes meminta maaf kepada Tommy. Dia menggores tangannya dengan pedang dan Tommy juga melakukan hal yang sama. Mereka kemudian bersalaman dan Snake Eyes membersihkan darahnya dengan kain yang dimana ini adalah penipuan agar dia bisa mengakses permata matahari. Pada malam harinya, Snake Eyes melakukan aksinya untuk mencuri permata tersebut. Dia merusak sistem keamanan dengan sengaja agar mereka pergi ke tempat permata matahari disimpan. Tommy dan Akiko pergi ke kastil untuk memeriksanya. Dan setelah mengetahui bahwa permatanya masih ada, mereka pun pergi meninggalkan kastil. Dan inilah kesempatan untuk Snake Eyes mencurinya menggunakan darah Tommy yang menempel di kain. Snake Eyes berhasil membuka kuncinya dan mengambil permata matahari tersebut. Namun Akiko memergokinya yang membuat mereka bertarung dan Snake Eyes berhasil melarikan diri dengan membawa permatanya. Snake Eyes kemudian pergi ke dermaga memberikan permata tersebut kepada Kenta. Dan dia mencoba menggunakannya yang membuat anak buahnya hancur terbakar. Kenta berkata pada Baroness dia akan memberikan permatanya setelah klan Arashikage hancur. Di saat itu juga Snake Eyes menemani Augustine, orang yang membunuh ayahnya. Snake Eyes penuh emosi bertanya kenapa dia membunuh ayahnya. Remember, you attacked me, tried to save your dad. Why did you kill him? Augustine menjelaskan itu adalah perintah dari Cobra dan sekarang dia bukan anggotanya lagi. Mendengar hal tersebut Snake Eyes melayangkan pedangnya ke arah Augustine. Tapi bukan untuk membunuhnya melainkan melepaskan ikatannya. Kemudian Snake Eyes mengejar Kenta. Namun Tommy dan Akiko yang mengejarnya.
melihat Snake Eyes dan mereka pun mengejarnya. Tiba-tiba salah satu anggota Yakuza mengikuti mereka dari belakang. Ketika Tommy dan Akiko melayangkan pedangnya pada Snake Eyes, dia kemudian melompat melumpuhkan Yakuza yang mengejar mereka. Akiko menganggap dia berada di pihaknya. Di waktu bersamaan, Kenta sudah tiba di kastil dan hancurkan apapun yang ada di sana. Mayo juga tiba di sana. Dia berhasil melumpuhkan beberapa Yakuza tapi harus mengakui kekalahannya dari Baroness. Tommy bertarung di atas truk. Snake Eyes memberitahu Tommy bahwa Kenta membawa permatanya. We have to stop Kenta. He has the jewel. Dan mereka terpaksa menghentikan pertarungan karena Yakuza menembaki mereka. Sementara itu, Baroness yang tahu kalau klan telah hancur, meminta Kenta menepati janjinya untuk memberikannya permata matahari, tetapi dia malah menyerangnya. Maybe I'll just keep it. No good deed, huh? Snake Eyes, Tommy dan Akiko tiba di kastil. Di saat itu, Mayor O'Hara mengajak kerjasama dengan Baroness untuk menjadi sekutu sementara dan dia menyetujuinya. Genta pergi untuk melawan mereka. Sebelum menghadapi Kenta, Snake Eyes dan Tommy dikepung oleh para Yakuza, tetapi mereka berdua berhasil melumpuhkan mereka. Sensen dengan para master menyiapkan sebuah peledak. Mereka kemudian menghampiri Genta dengan sisa anak buahnya yang sedikit. Mayor O'Hara dan Baroness langsung menyerang mereka semua. Tapi karena Kentan membawa permata matahari, dia tidak bisa dibunuh oleh senjata atau panas sekalipun. Sensen kemudian melemparkan bom asap yang membuat mereka bersembunyi dan Baroness malah melarikan diri. Ketika Tommy menyerang Kenta, Sensen dengan tiba-tiba menutupi pandangan Kenta. Kenta dengan permatanya meledakkan peledak yang tadi sudah dipersiapkan. Kenta terpental karena ledakan. Tommy berhasil mengambil permatanya. Tommy menyerang Kental dengan permata tersebut. Tetapi Sensen marah karena dia sudah melanggar sumpah dan meminta permata tersebut darinya. Snake Eyes mengejar Kenta yang melarikan diri ke hutan. Sialnya Kenta berhasil melukainya di tempat anaconda raksasa. Untungnya dia berhasil mengikat kaki Kental dan membawanya masuk ke tempat anaconda.
walaupun Kenta berasal dari keluarga anaconda tersebut tetap menyerangnya karena hatinya kotor. Sialnya tangan Snake Eyes yang terikat membuat dia ikut terseret. Anaconda tersebut kemudian memutuskan rantainya yang berarti hati Snake Eyes sekarang sudah murni karena rasa balas dendamnya sudah hilang. Keesokan harinya Sen-Sen mengungkapkan bahwa dia tidak akan menjadikan Tommy sebagai pemimpin klan karena dia telah menggunakan permata matahari dan itu melanggar sumpah. Tommy mencoba beralasan tetapi keputusan sudah bulat yang membuat Tommy marah dan mengancam Snake Eyes. Kemudian dia pergi meninggalkan klan. Snake Eyes berencana untuk mengejar Tommy untuk menyadarkannya. Dan Akiko memberinya sebuah pakaian khusus di saat Mayo menghampiri mereka berdua dan memberikan sebuah dokumen kepada Snake Eyes tentang ayahnya pula. Tetapi sebelum itu Snake Eyes ingin membawa Tommy kembali pulang Shin. Akhirnya film ditutup dengan memperlihatkan Tommy sedang berada di pesawat, dan Baroness menghampirinya mengajak untuk bekerja sama. Tommy kemudian menyuruhnya untuk memanggil dia. Film pun selesai. Sekian dulu spoiler dari kami dan semoga Anda terhibur. Bagi kalian yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombolnya agar kami tetap terus semangat berkarya.